Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah tabaraka wa ta'ala usalli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah pada hari ini diberi oleh Allah sehat walafiat. Sehat saya ya? Sehat saja insyaallah. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah selesai semua perkara, kalau sudah selesai itu tidak boleh berhenti, Bapak. Selama kita masih hidup. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di dalam Quran surat Al-Insyirah surat 94 di ayat 7 dan ayat 8. Allah menyatakan fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah menyelesaikan satu perkara, fansab, maka hadapilah dengan sungguh-sungguh perkara yang datang sesudah selesai perkara tadi. Itu himbauan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memenuhi kewajiban yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita selama di bulan Ramadan, Bapak, maka jangan berhenti di situ. Jangan merasa kalau saya sudah tamat sekolah di bulan Ramadan, nah sekarang diberi hadiah oleh Allah. Hadiahnya namanya Id. Id itu artinya kembali. Fitri artinya suci. Jadi orang yang digeladi oleh Allah selama 1 bulan itu mendapatkan id, kembali kepada fitrah atau fitri, kepada kesucian, seperti anak lahir, baru lahir itu suci, Bapak. Lalu kalau sudah kembali suci, nah itu namanya mendapat hari raya. Susahnya kita memerangi hawa nafsu yang bergejolak di bulan yang lalu, maka diberi oleh Allah hari raya. Jadi hari raya itu miliknya orang yang berpuasa sungguh-sungguh. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh berpuasa, ketika puasanya tidak sungguh-sungguh atau dia tidak berpuasa, itu tidak punya hari raya.
Karena Idul Fitri itu miliknya orang yang berpuasa dan sungguh-sungguh. Kalau mereka ikut hari raya, ya nggak apa-apa, ikut tok. Hanya ikut tok, mengikuti orang yang punya hari raya. Dan lah mereka tidak punya hari raya. Kecuali dia kembali kepada Allah bertaubat. Kalau kita sudah menyelesaikan sesuatu, hadapilah dengan sungguh-sungguh sesuatu yang lain. Tidak berhenti di sini, kita akan diberi lagi ujian oleh Allah berupa ibadah yang ujian itu kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan. Tidak hanya sebagai ujian ibadah saja, tapi kadang-kadang ujian fisik dan seterusnya. Setelah diuji oleh Allah, selesai, dapat hadiah kesabaran. Kalau Idul Fitri, hadiah kesucian. Kemudian kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan yang lain. Hasilnya wa ila rabbika farghab. Hasilnya diserahkan kepada Allah. Bagaimana hasil yang sungguhnya? Allah yang memberi penilaian. Yang penting kita sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu di antaranya kesungguhan. Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah menyatakan begini, la yasba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Itu kalau diartikan gini, orang mukmin itu tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa bosan, artinya sangat haus terhadap sesuatu yang baik dari yang pernah didengarkan. Jadi misalkan ada ceramah, ada yang baik dilakukan, ada lagi datang himbauan baik lagi dilaksanakan, itu tidak pernah bosan. Ya, contoh panjenengan ini. Pada umumnya Pak Bu, setelah hari raya begini ini pray, pengajian itu pray. Tapi di sini enggak. Ini contoh. Jadi orang mukmin itu tidak akan pernah bosan menerima fatwa, menerima kebaikan dari yang pernah didengarkan. Sampai kapan itu? Hatta yakuna muntahahul jannah. Sampai dia masuk ke dalam surga. Itu namanya tidak berhenti dari perbuatan baik. Yaitu yang disebut dalam ayat tadi. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai suatu perkara, fansab, hadapilah perkara yang lain itu dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang tinggal kita menghadapi lagi Pak Bu, untuk diuji Allah lagi. Mau enggak? Gitu. Ada sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sabdanya begini, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, summa atba'a sittah, kemudian setelah Ramadan diikuti puasa lagi 6 hari. Jadi man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittah,
diikuti lagi puasa 6 hari min Syawal, di bulan Syawal. Bulan Syawal ini sudah beberapa hari yang lalu ya, sudah 2 hari atau 3 hari. Nah itu diberi kesempatan oleh Allah melaksanakan puasa 6 hari. Kalau Ramadan 30 hari ditambah 6 hari, Rasulullah menyatakan ini, kana kasyam dahri, adalah orang itu seperti puasa selama 1 tahun muput. Terus bagaimana cara menghitungnya? Ini contohnya, satu puasa itu kan dinilai asrun, yauman ka asrun, 1 hari sama dengan 10. Sekarang kalau puasa 30 hari berapa Kak? Berapa Pak? Sedino ini 10, nek 30 dino. Berapa? 300. Ditambah 6 hari kali 10. 60. Jumlahnya berapa? 360, Pak. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan kalau puasa Ramadan 30 dino ditambah 6 dino itu sama dengan 360 hari. Makanya disebutkan kasyamud dahri, orang itu seperti puasa setahun muput tidak pernah berhenti. Setahun itu kan 356 hari. Hitungan komariah ya. 56 1 tahun. Kalau 360 lebih kan? Lebih 4. Hebatnya Allah memberikan hadiah untuk kita itu. Sing dikerjano hanya 36 dino, tapi pahalanya diberi oleh Allah seperti puasa 360 hari. Inilah masuk surga itu namanya dengan rahmat Allah. Kalau kita jaga pekerjaan atau perbuatan kita menghadap Allah, itu gak nyocok Bu, dipakai untuk memberi surga itu gak nyocok. Contohnya misalkan ya, sholat 1 subuh begini diganjar 1, sholat maghrib diganjar 1, sholat zuhur diganjar 1. Sholat 5 kali dalam sehari semalam hanya dapat 5, hanya dapat 5. Tapi berapa itu pahalanya yang diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah ketika orang itu sholat sunnah dan sholat wajib. Saya beri contoh aja, sholat sunnah sebelum subuh namanya qobliyal fajri. Itu ada hadis riwayat Bukhari itu sebutkan begini, barang siapa yang sholat sunnah qoblal fajri, rakaataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar, itu Rasulullah menyatakan ini, khairum minat dunya wa ma fiha. Hanya 2 rakaat Bu, itu nilainya sama dengan lebih baik daripada punya dunia dan isinya. Hanya 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita tidak sholat sunnah sebelum subuh, kehilangan Bu, kehilangan dunia saisine. Nah kalau sudah kelewat, sudah nggak punya pahala yang sebesar tadi. Khairum minat dunya wa ma fiha. Itu sholat sunnahnya. Bagaimana sholat subuhnya? Sholat sunnahnya saja sekian, sholat subuh mah bagaimana? Ya tambah lebih besar lagi. Karena itu inilah rahmat Allah. Orang Islam itu sudah dalam Islam itu disuruh ibadah, ibadahnya kecil, secara fisik itu hanya 2 rakaat, tapi nilai di hadapan Allah besarnya luar biasa.
Kalau itu ditumpuk berhari-hari, ditumpuk sampai seumur hidup kita, pantas orang itu masuk surga. Belum lagi kalau di puasa itu ada Lailatul Qadar. Belum lagi sholat sunnah yang lain, sholat tahajud. Belum lagi ketika orang itu memberikan buka puasa. Banyak Pak Bu. Artinya pahala yang diberikan oleh Allah itu banyak untuk nebus surga. Karena di surga itu alamnya Bu. Alamnya begini. Kan di surga itu nanti ya badan ini kan. Gak berubah badan kita. Di surga itu yang di neraka ya gak berubah sama. Ya pancet ngono wonge, cuma leden nang neraka ngoten. Bedane. Tapi lah di surga nikmat luar biasa. Ya wong iki yang ini wonge pancet sak rupa-rupane mboten beda. Tulangnya ya tulang ini. Kalau punya rambut ya rambutnya ini. Itu enggak dikurangi sama sekali oleh Allah. Di alam surga itu duduknya Pak Bu, permadani begini. Sungainya sungai susu Pak Bu. Susu murni. Sungainya sungai madu. Tinggal nyeduk saja Pak Bu. Tinggal makan minum. Kalau dia duduk kan di surga kan luas Pak Bu. Ingin duduk di mana? Di dipan-dipan itu ada. Kadang ada hadapan ini. Ingin duduk nih sore buah-buahan ya bisa saja di surga itu dilepas ya Pak. Kalau di surga itu buah itu disebutkan dalam Al-Quran itu kutufuha daniyah, buahnya itu didekatkan dengan dirinya. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan gini, kalau orangnya berdiri buahnya munggah gini, diputik dipangan mateng maneh, wah mateng maneh, diputik maneh dipangan wah maneh mateng maneh. Masa ono ngono di alam ini nggak ada. Nek wong longgo buahe melok meningsor ngene. Nek wong ketek leye-leye nisor buahe melok leye-leye. Nggak ada alam seperti itu. Krentek hati gini, misalkan wah kepingin durian montong misalkan ingin durian montong, kadang ngomong teko pisan durian montong. Itulah surga. Karena itu tidak ada bandingannya, mahal harganya. Hanya bisa dimasuki oleh orang yang bertakwa saja. Orang yang bertakwa itu yang bisa menjaga dirinya ketika masih hidup, mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itulah yang akan mewarisi surga. Surga Firdaus. Karena surga itu banyak Bapak, ada Aden, surga Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wah, ada 8 jumlahnya. Neraka juga ada 7 Bapak. Neraka Hawiyan, neraka Jahanam, Narul Hutoma, neraka Hutoma, neraka Wail, juga ada 7. Nah, siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga? Nah, itu hari ini saya tidak bahas itu Pak. Saya bahas kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Bagaimana kelanjutan setelah diberi oleh Allah hadiah namanya Idul Fitri? Dan ketika kita di bulan Ramadan, sungguh-sungguh waktu kajian pagi itu sungguh-sungguh mengaji Al-Quran, siang mengaji Al-Quran, sore mengaji Al-Quran, malam masih melaksanakan apa? Sholat apa? Raweh. Belum lagi itikafnya. Sungguh-sungguh kan? Allah menyatakan gini di Quran surat 13 Ar-Ra'du di ayat 28. Allah menyatakan alladzina, yaitu orang-orang amanu yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum,
hatinya tenang, orang yang beriman itu bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Dibaleni oleh Allah ayat ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, terus ya Allah, ingatlah bidzikrillah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Orang itu kalau sudah mengingat Allah, Pak, sudah kepikiran tentang dunia itu kecil, berpikir tentang kepangkatan itu kecil, berpikir tentang apa saja kecil, hanya Allahu Akbar. Orangnya tenang, Pak, santai, tenang, senang hatinya karena mengingat Allah. Ibadahnya khusyuk dan senang, beribadah itu senang karena mengingat Allah tadi. Itu orang yang beriman. Kalau diberi kebaikan, semakin senang untuk berbuat baik. Saya beri gambaran ya. Ikan, Bapak. Ikan itu kalau hidup di air asin selama 25 tahun, lama loh, 25 tahun. Hidup di air asin selama 25 tahun. Pertanyaan saya, kalau ikan itu diserok begini, terus digoreng, apa ikannya asin? Halo? Bagaimana rasa ikannya itu? Gurih, tidak asin kan? Padahal hidup di air asin selama 25 tahun. Pertanyaan kedua, kenapa ikan itu tidak asin? Wong hidup di daerah asin. Kenapa? Betul, karena ikannya hidup. Kapan ikan itu asin? Kalau mati, Bapak. Ikan itu kalau sudah mati diberi garam itu rasanya asin. Kalau diberi gula rasanya manis. Kalau diberi putra wali rasanya pahit. Asin, Bapak. Apa tuh? Karena mati. Karena ikannya mati. Kalau ikan hidup, walaupun campur dengan ikan air asin, daerah itu daerah asin, ikannya nggak ikut asin. Artinya begini, orang yang beriman, yang konsentrasi kepada Allah, itu walaupun hidup di daerah Bromo Corah, daerah Abangan, dia nggak katut abang. Orang yang zikir kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, walaupun campur dengan orang blonteng-blonteng, orang itu tidak akan campur, tidak akan jadi blonteng-blonteng. Kayak minyak karo air kan? Minyak ya karo banyu dilebokno, separuhnya botol ini minyak, separuhnya air, dikocok ini, kerocok, campur enggak? Minyaknya apa? Minyaknya campur enggak? Ya sementara campur, Pak Bu. Kalau diletakkan begini, nanti minyaknya di atas, airnya di bawah. Artinya enggak campur, walaupun dikocok nih jerone botol, Pak. Itulah bedanya orang yang konsentrasi kepada Allah dengan yang tidak. Orang yang hatinya hidup tidak akan mudah terkontaminasi dengan lingkungan. Nggak akan katut lingkungan gitu. Karena hatinya hidup. Sekarang pertanyaan ketiga. Kapan ikan itu menjadi asin? Kapan ikan itu menjadi asin? Kalau ikannya mati tadi, ikannya mati. Contoh ya, kalau di lautan itu, Pak Bu, ikan itu kalau nggak betah di habitatnya, habitat ikan itu di mana? Air.
Ikan itu kalau tidak betah di habitatnya itu sudah sudah kodratnya dari Allah. Kalau tidak betah di air mesti minggir ikan tuh, minggir nang pantai, masih gede nih sak truk misalkan, ikan tuh minggir. Lah kalau sudah minggir berarti ikan itu mau mencolot nang wajan. Oke. Orang yang punya petaan di sini di laut itu kan pinggir petak-petak ini. Ini desa kono, petak ini desa kene, kan ada begitu. Kalau ikannya pas kencengnya petaan sini, diumumkan pada desa itu ada ikan terdampar. Wis podo morong, nggawa pecok, terus betotong, Bapak. Terus betotong. Beton apa niki? Beto wadah. Mbok nggawa pecok mbek betotong. Wecoki iwak dadi sak desa. Lah iwak sak kadang-kadang rong truk gedene. Iwak paus misalkan. Itu karena ikan mau mati, gak betah di habitatnya. Ikan apa saja, kalau sudah mau mati mesti minggir. Kecuali kalau di kolam, karena di kolam nggak ada pinggirnya, langsung mati geletak gitu. Kalau di laut, nah minggir, dimanfaatkan oleh orang. Itu ikan yang tidak betah dengan habitatnya, berarti ikan itu akan mati. Sekarang pertanyaan saya kelima, orang iman itu habitatnya di mana? Habitat orang beriman di masjid, tentu di mana? Di tempat pengajian, ya, tentu di mana? Itu habitat orang iman. Jadi ada kajian halakoh, geruduk teko, kajian kuliah subuh geruduk teko, kajian ahad pagi geruduk teko. Itu habitatnya, habitat orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman kok gak kerasan no habitate, koyo iwak imang, lek iwak imang gak betah ndak no habitate, ikannya akan mati. Tapi lek wong iman gak betah no habitatnya, berarti nggih, wonge kate bukan mati loh nggih. Wonge gak mati, hatinya yang mati. Karena ndak betah di masjid, karena ndak betah di tempat pengajian, karena ndak betah di halakoh. Di habitatnya ndak betah, ya sudah. Berarti hatinya akan mati. Bapak Ibu saudara sekalian, nah sekarang Allah memberikan kesempatan begini, ada undang-undang, Bapak. Kalau kita itu bersalah kepada Allah, mudah Bapak, cara memperbaikinya mudah. Bertobat betul kepada Allah, bertobat itu langsung kembali kepada kebaikan, gak usah sholat tobat, karena tidak ada perintah sholat tobat, itu tidak ada. Kembali kepada kebaikan, tidak akan mengulangi lagi, minta ampun kepada Allah yang banyak, sujud saja yang banyak, diterima oleh Allah tobatnya. Mudah kalau salah kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surat 4 di ayat 17 itu Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin summa yatubuna min qarib wa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Itu kalau diterjemahkan, taubatnya orang, innama taubatu, sungguhnya taubatnya orang-orang alaladina
lilladzina ya'maluna su, yaitu orang yang berbuat jahat atau buat salah, tapi bijahalatin, dia nggak ngerti kalau itu perbuatan salah. Anjane katut wong-wong ae. Nang desa katut, nang kota katut, ono kegiatan apa katut ae. Terus yang dilakukan itu tidak berdasar dari Quran dan hadis enggak. Tapi melok wong. Setelah ada penjelasan, loh, jadi selama ini saya salah melakukan. Padahal umur 55. Umur 55. Terus dia kembali segera taubat kepada Allah segera min qarib. Wa ulaika yatubullahu alaihim. Maka mereka itu diterima taubatnya oleh Allah. Padahal umur 57 mati, Bang. Enggak bisa. Umur 55 bertobat, umur 57 mati. 55 bertobat karena tahu tadi mungkin mendengarkan ceramah di radio atau mendengarkan ceramah di YouTube atau mendengarkan ceramah langsung. Berdasarkan Quran, enggak salah aku melakukan ini. Terus dia bertobat, ya Allah, saya salah ya Allah selama hidup ini. Sekarang saya kembali kepadamu ya Allah, saya tidak akan melakukan itu lagi seumur hidup saya. Diterima tobatnya. Umur 57 mati, masuk surga enggak? Masuk surga, Bu. Wong diterima tobatnya. Tapi awake dhewe gak oleh ngene. Wah, nunggu nurung tahun oleh surga. Ngono aku tak nakal dhisik golek kira-kira waya kate mati tobat. Iya lek ero matine. Lek gak ero terus mati ya, Bu. Ya sida jare wong geblake mbing temen lho. Nggih wis kadung merasa aman gak mati tibane mati. Wong mati niku mboten ati lara. Lara dhisik mati ya oleh. Gak lara mati boleh enggak? Boleh. Wake Bu, gak lara mati wake. Ceramah ini mati oleh ya? Banyak. Sing diceramahi mati ono enggak? Ya ono akeh. Gak apa-apa, Bu. Wong mati itu milik Allah, Bang. Yang penting kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Pasti diterima taubatnya. Yang tidak diterima itu ayat 18. Allah menyatakan gini, walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tidaklah diterima taubatnya orang-orang yang melakukan perbuatan yang sayyi'at, yang buruk perbuatannya, hatta idza hadara ahaduhumul mautu, sehingga dia berbuat buruk itu sampai katene mati, Bapak. Wis lara nemen. Barang wis lara nemen niku awak wis gak kuat temen, lara nemen dadak ngomong ini. Qala inni tubatul ta'an. Ya Allah, saniki kula tobat. Biyen kula nakal ngeten, sakniki pun kula tobat ya Allah, mboten kuat awak kula. Gak diterima tobatnya, Bapak. Soalnya ndak ada kesempatan untuk berbuat baik. Lara nemen kan. Itu enggak diterimanya seperti Allah menyatakan gini, seperti walal ladzina yamutuna wa hum kufar, seperti orang mati dalam keadaan kafir. Enggak diterima oleh Allah. Koyok wong mati kafir gak diterima tobatnya. Wong iku mang KTP-nya Islam, Mbak Bu. Tapi berbuat salah, maksiat terus sampai kati mati baru muni. Ini itu betul ta'an. Sekarang saya taubat, gak diterima. Nah, mumpung kita ada kesempatan Bapak Ibu sekalian, kalau kesalahan pada Allah itu mudah. Itu tadi caranya, sujud yang banyak, istighfar yang banyak, selesai dah. Sing gak bisa selesai itu Bu, kalau salahnya kepada manusia. Ketika orang itu salah pada manusia, hendaklah sebelum mati falyatah billahu, hendaklah dihalalkan dulu sebelum mati. Jadi sebelum mati itu njaluk
sepuro nang kancane. Soalnya lewes mati, Pak Bu. Walaupun bojone, Pak. Misalkan si lanang selalu menyakiti si wedok atau sebaliknya, si wedok selalu menyakiti si lanang. Gak jaluk sepuro, padahal itu dekat. Gak tahu jaluk sepuro. Mati, Pak. Gak bisa masuk surga. Karena punya tanggung jawab terhadap sesama manusia. Tidak akan bisa masuk surga. Kalau dia punya amalan baik, Pak Bu, dalam hadis itu disebutkan, kalau dia punya amalan yang baik, maka amalan yang baik itu diberikan kepadanya, pada orang yang disalahi tadi. Ada hadis riwayat Muslim itu, ketika Rasulullah duduk-duduk di masjid begini, dengan para sahabat. Rasulullah tanya ini, hei sahabatku, atadruna minal muflis, tahu kamu namanya orang yang bangkrut itu? Lalu mereka menjawab, bangkrut itu ngeten ya Rasul, manusia yang mala dirhama wala mata'ah, manusia yang tidak punya dirham, tidak punya perhiasan. Kalau bahasa kita Pak Bu, buat nggak ada duit, dagangane hancur, omai kobong, itu niku tiang bangkrut ya Rasul. Kalau kita ditanya oleh orang bangkrut itu, kira-kira panjenengan definisikan seperti apa? Kan seperti tadi ya, bangkrut itu seperti itu. Duwe sawah, wis wae panen, tetap kena banjir, gak iso panen entek. Itu jenenge bangkrut. Tapi Rasulullah tidak mengiyakan. Rasulullah memberikan jawabannya. Qala Rasulullah dawuh. Sing jenenge wong bangkrut itu, innal muflisa, sesungguhnya orang yang muflis itu, yang bangkrut itu, min umati, dari umat saya. Besok yaumal kiamati, di hari kiamat, datang kepada Allah itu membawa amalan sholat, membawa amalan puasa, membawa amalan zakat. Sholat tadi loh, saya sebutkan tadi. Sholat sunnah saja sekian. Itu kalau selama hidup kan banyak Pak Bu pahalanya. Poso Ramadan. Poso Ramadan itu sehari saja. Kalau posonya itu karena Allah dan ingin mendapatkan ridho dari Allah. Illa ba'adallahu wajahahu aninar sab'ina kharifah. Hadis riwayat Bukhari. Orang itu akan dijauhkan sehari, dijauhkan dari neraka 70 tahun. Posonil. Sedina, Bu. Lek 30 dina lak ketok pisan. Sedina dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Lek 30 dina. Pinten? 70 kali 30 berapa? Hah? 2100 tahun loh, Bu. Orang itu tidak akan masuk neraka. Saiki lek dihitung, misalkan umurnya 80 tahun, dikurangi masa nakale 15 tahun. Arep piro nih? 80 cukup 15. Arep 70, swidak 5. Nggih. Katakan swidak 5 iku setiap tahun dapat dari poso itu 2100 tahun jauh dari api neraka. Swidak 5. Wah, akeh, Bang. Belum yang lain, belum Lailatul Qadar dan seterusnya. Ikut dibawa, amalan zakat pun dibawa, amalan puasa dibawa, amalan sholat dibawa. Tapi ada orang, Mbak Bu, 5 kelompok usul kepada Allah minta pengadilan. Pertama, qad satama hadza. Orang yang pernah disakiti hatinya. Disakiti hatinya itu berarti mungkin lewat mulutnya, ya. Fisik lewat mulutnya. Siji, nomor loro, waqad tabata. Orang itu pernah dituduh zina atau dituduh yang lain, difitnah lah. Wasafa kata mahada. Orang itu pernah dibunuh. Ada nggak orang dibunuh nggak salah dibunuh? Banyak Pak Bu. Kadang orang kritis itu mulai teko. Orang kritis mengkritisi
satu organisasi atau satu yang lain mulai dipateni no dalan. Ya. Terus ono sing nomor 4 tuh. Wa akala malahaza. Pernah memakan hartanya orang tersebut. Hak orang itu tidak diberikan, dimakan. Sing nomor 5 wadrobahada. Orang yang pernah dipukul. Ya mungkin diajar atau diapakno dipukul, Pak. Ada seperti kalau ada ibu tiri mateni anaknya diajar sampai dikongkon ngombe banyu panas mati, Bapak. Ada enggak? Seperti itu. Minta pengadilan di hadapan Allah seadil-adilnya. Allah kan Maha Adil. Akhirnya pahalai sholat sing akeh mang dikekno A, kekno B, kekno C. Pahalai zakat kekno A, kekno B, kekno C. Pahala poso dikekno Z sampai R dan seterusnya, Bapak. Fa in faniyat hasanatuhu, maka setelah kebaikannya itu habis, mereka menjerit, Bapak. Ya Allah, habis. Mana pahala saya yang saya lakukan selama waktu di dunia ini? Mana pahala sholat saya? Mana pahala zakat saya? Mana pahala puasa saya? Habis, Bapak. Itu hai Allah dikekno iku. Padahal qabla ayyubdama alaihi, sebelum menuntaskan orang yang pernah disakiti waktu di dunia ini. Kalau ono pejabat, pejabat ya, ngomong gak enak, ngomong nanggone rakyat. Sing loro rakyatnya apa pejabatnya? Rakyatnya. Oh, meneh-meneh rakyat itu minta pengadilan pada Allah mbek wong pejabat. Entek walai. Wong rakyat itu akeh jumlahe. Atau hartanya sebetulnya miliknya, digono pengadilan karena dia punya uang, disogok pengadilannya, dimenangkan. Rakyat gak bisa apa-apa, besok akan minta pengadilan. Amalan perbuatan ibadahnya itu semuanya diberikan fa'in faniyat hasanatu qabla ayyubdama alaihi, setelah habis sebelum menuntaskan yang lain. Ukhidha min khotoyahum, keburukan orang yang disakiti tadi, keburukannya, dosa-dosanya dijokok dikekno teplok nonggi plek. Cuma ulqiya finnar. Kemudian Allah perintah pada malaikat seretan wong iya ulqiya finnar, kemudian dilempar sejauh-jauhnya dan masuk neraka. Ironis, Bapak. Ahli sholat, ahli zakat, ahli poso masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu orang yang punya beban atau punya salah terhadap sesama manusia, termasuk hutang, Bapak, selesaikan sebelum kematian. Kalau hutang itu gampang, lek hutang, Bapak, keluarga iso menyelesaikan. Tapi lek wonge mati gurung njaluk sepuro iku sing angel. Saiki ana wong ketika mati dadak ceramangin. Bapak Ibu saudara sekalian, almarhum sekarang sudah meninggalkan kita. Saya mohon maaf, saya wakil dari keluarga. Mohon almarhum ini dimaafkan. Masih wong-wong ini, ya saya maafkan. Tapi wongnya nggak tahu, minta maaf. Urusan di akhirat seperti tadi. Walaupun bojone dhewe, misalkan wong silanang gak tahu nglarakno sing wedok ae, gak tahu njaluk sepuro sing wedok, karena merasa dirinya seorang pemimpin keluarga, gak pernah jalan, terus sakit oleh 3 dino mati, gak bisa masuk surga. Begitu sing wedok deket wong sak kasur, Bapak. Nyakiti wong sing lanang, gorong jaluk sepuro, dadak kecelakaan terus mati, ndak bisa masuk surga, tertunda. Dan itu selesaikan sekarang sebelum dicabut nyawa kita. Semoga-moga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa dan dijadikan oleh Allah menjadi penduduk surganya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.